Labelnya apaan? Dua kaki, munafik, pengkhianat, Syiah, kenyang gue dipitnah, Wahabi, Salafi, udah semua tuh saya dipitnahin. Hambatan demi hambatan saya tabligh mulai dari 2019. Seminggu ini 3 yang membatalkan itu gara-gara wah Haikal ini begini 3 minggu ini, termasuk nanti siang dibatalkan. Cuman gara-gara apa? Coba kemarin juga, dahulu minggu lalu juga, terus menerus begitu. Coba apa yang terjadi di negeri ini, saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai atau ada pengantar? Ketua masjid mau menyampaikan sesuatu lebih dahulu, silahkan. Ada ketua DKM mau menyampaikan sesuatu lebih dahulu? Hah? Lanjut. Waktu kita sampai dengan jam 6:03. Syuruk sebagaimana waktu syuruk 6:18. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabil khusus pertama kepada DKM dan seluruh jajarannya. Wabil khusus kepada Polres apa ini, Pak? Kota Pekanbaru. Polres Kota Pekanbaru, ya, atau yang mewakili yang biasa hadir dari kasih intelnya, tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Kapolres. Terima kasih atas izin dan ridhonya. Wabil khusus kepada para imam, para guru, para kiai yang hadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita singkat saja, Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk Indonesia saat ini. Ya, singkat saja. Itu duduk aja sebentar, pahalanya sama. Betul apa tidak? Ini Rasulullah yang bilang. Rasulullah yang bilang. Nggak bakal salah kalau Rasulullah bilang. Mau ngapain pulang di rumah? Ada kesibukan Ustaz, sebentar doang sampai syuruk. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ngantuk Ustaz, tiduran boleh. Ada bantal nggak? Kasih tidur yang ngantuk. Biar dia tiduran sejenak. Nggak apa-apa. Yang nyender tuh udah sebentar saja Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah manfaatnya dunia wal akhirat. Yang saya hormati Ketua DKM, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan antum semua. Yang saya hormati ada hadir wakil dari Komisi Dunia Akhirat. Ya, orang tua kita dari Komisi Agama lagi, Masya Allah. Penting untuk saya titipkan pesan untuk kepada saudara-saudara kita yang terhormat di DPR RI. Terima kasih juga yang menginisiasi dan mengumumkan, ya, sahabat saya, guru saya yang mulia Bapak Lukman Al-Qadri. Dan seluruhnya saya tidak sebutkan satu persatu. Mari kita diskusi sejenak saja tentang apa? Tentang meluruskan sejarah Islam, lalu dampaknya harus bersatu umat Islam. Dan inilah kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun, karena Allah ikut campur di atas semua persatuan. Imam kita tadi membacakannya, mana Pak Imam? Dalam Imam kita tadi membacakan suratnya yang pas pula sesuai dengan topik hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit meluruskan sejarah kita, karena menghancurkan suatu bangsa cukup dua cara. Satu, putuskan mata rantai dengan sejarahnya. Putuskan hubungan itu, putuskan.
maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Yang nomor dua, berikan dia kebebasan, berikan dia dalih kebebasan, freedom of speech, freedom, maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Propaganda freedom yang diucapkan oleh Amerika itu tidak berlaku di Amerika. Amerika menyampaikan itu untuk semua bangsa-bangsa yang lain. Ya, propaganda itu hanya terjadi pada mereka. Lihatlah keluarga para pembuat iPhone, yaitu Steve Jobs. Apa pesannya kepada anak-anaknya? Tidak perlu menggunakan iPhone, padahal dia yang buat. Bayangkan, antum tanya sama saudara-saudara antum yang tinggal di Jepang misalnya, apakah mereka dibolehkan keluarganya menonton Doraemon? Dan saudara kita, tetangga kita yang terdekat inilah Ipin Upin gitu loh, mereka tuh heran Ipin Upin tuh bisa beredar di Indonesia dan semarak orang pada menonton Ipin Upin, padahal di negaranya tidak disiarkan dengan hebat begitu. Coba bayangkan ini, apa yang terjadi? Kenapa mereka membuat itu semua? Ya, Korea itu melarang warganya untuk menonton K-pop begitu. Itu dibuat untuk disebarluaskan ke kita semua. Kartun-kartun Jepang, anime-anime itu hanya dibuat oleh orang-orang untuk orang-orang di luar Jepang, untuk negaranya tidak. Ini membuat kita prihatin gitu loh. Kita sebagai negara yang mengkonsumsi itu semua. Jadi saya ulangi, ada dua untuk menghancurkan satu negara yang sangat efektif. Satu, putuskan mata rantai dengan sejarahnya. Hari ini kita telah terjadi seperti itu. Bandingkan dengan kita ini yang umurnya udah lanjut ini. Dulu kita begitu hafal nama-nama para pahlawan. Sekarang kita tanya anak-anak kita, dia udah gak hafal lagi. Kita tanya sama anak kita, kapan perang di Ponorogo? Jawabannya apa? Dulu waktu belum ada Pak aku. Mana aku tahu. Bayangin coba. Dia nggak hafal lagi itu siapa para pahlawan-pahlawan. Mereka nggak tahu lagi. Dulu sebelum pulang sekolah kita pasti menyanyikan lagu Padamu Negeri, Maju Tak Gentar. Betul? Halo-halo Bandung, baru boleh pulang. Kalau ada lagu Gelang Sipatu, Gelang Girang kita, karena tandanya kita pulang. Sekarang tidak ada lagi tanda-tanda seperti itu. Dulu setiap saat kita selalu upacara untuk menghormati kepada sang saka merah putih kita. Sekarang mereka tidak punya respect kepada negara ini. Padahal itu amanah daripada perjanjian Madinah. Saya bisa menyampaikan itu, nanti saya jelaskan alasannya kenapa demikian. Ya, Rasulullah sebagai kepala negara, saya ulangi ya, Rasulullah sebagai kepala negara ini, Rasulullah punya multi intelijensia yang tertinggi di atas semua manusia. Ketika beliau sebagai kepala negara, ini yang beliau katakan. Salah satunya ada 46 pasal. Saya akan memberikan hadiah 10 juta rupiah yang menyebutkan 46 pasal itu. Ya udah 10 pasal saja, tetap 10 juta rupiah. Satu pasal 1 juta rupiah. Dan saya sampaikan ini di semua masjid Pak. Satu bulan rata-rata 100 masjid. Satu bulan rata-rata. Ini program 1000 masjid. Dan saya belum pernah menemukan orang yang bisa menyebutkan pasal-pasal Piagam Madinah. Padahal inilah inti daripada kekuatan bangsa dan negara. Declaration of Human Rights copy paste Pak. Kalau antum senang membaca itu seperti Al-Fakir, coba buat pajang ini Declaration of Human Rights PBB atau Jenewa perjanjian di Swiss, bandingkan dengan butir-butir piagam Rasulullah SAW, copy paste Pak. Harusnya ini menjadi pelajaran utama di sekolah. Rasulullah sebagai kepala negara tidak membedakan suku apapun, tidak membedakan agama apapun saya sebut, tidak dibedakan oleh Rasulullah sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Rasulullah menetapkan pasal 1, cepetan, masih berlaku 10 juta nih. Jangan main Google dong, pasti buka Google dulu. Pasal 1 itu manusia itu sama kedudukannya dalam hukum. Equilibrium before the law. Itu Rasulullah yang bilang, berlaku sampai detik ini, dipakai oleh semua orang sedunia. Itu pasal 1, tidak ada keutamaan suku apa dengan suku apa, nggak ada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Rasulullah menyamakan itu. Coba lihat. Alangkah hebatnya agama ini, saudara. Pasal 2, persatuan. Rasulullah nggak ada lagi tuh yang namanya suku Aus, suku Hajrat, nggak ada. Suku Bani Quraidah disatukan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara kita masih berkata, masih berkata kesukuan itu. Ini
Betawi kumpulnya sama Betawi aja. Ini bukan persatuan, ini forum Betawi Rempuk. Orang Padang kumpulnya sama orang Padang saja. Ini bukan ukhuwah, ini perkumpulan Pariaman atau arisan restoran sederhana mungkin. Tapi kalau orang Padang, orang Sunda, orang Jawa bersatu, ini yang namanya persatuan, dan kesatuan itu yang dikehendaki Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Allah yang jadikan itu. Tapi lihat, kita masih menuding orang lain dengan sukunya. Cina lo, Sunda lo, Jawa lo, lo Arab lo, lo Yaman lo, lo. Lihat. Kembali kita dipopulerkan ucapan-ucapan jahiliyah itu. Dan yang paling biang kerok atas semua ini adalah buzzer-buzzer yang mempopulerkan ucapan kadrun, kampret, cebong. Itulah mereka itu. Ucapan cebong itu sebenarnya haram diucapkan kalau antum betul-betul orang yang beriman. Karena suratul Hujurat ayat yang ke-11 melarang hal itu. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Ucapan kampret, kadrun itu haram diucapkan oleh orang mukmin. Kalau benar-benar dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan seperti itu. Wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita udah lupa hal yang demikian. Dulu kita masih bisa main sama saudara kita yang etnisnya tertentu, sama yang agamanya tertentu, kita masih bisa main. Sekarang mana bisa? Siapa yang bikin grand design, apa yang membuat bangsa ini terpecah belah? Dan terasa sekali itu sejak tahun 2019. Sebelum 2019 kita tidak begini, saudara. Hambatan demi hambatan saya tabligh mulai dari 2019. Seminggu ini 3 yang membatalkan itu gara-gara wah Haikal ini begini 3 minggu ini. Termasuk nanti siang dibatalkan. Cuman gara-gara apa? Coba. Kemarin juga, dahulu minggu lalu juga, terus menerus begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa dahsyatnya fitnah merajalela. Padahal ini yang Al-Fakir sampaikan, bersatulah. Tidak ada satu organisasi lebih tinggi daripada yang lain. Enggak boleh wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqo. Enggak boleh yang demikian. Ingatkan kembali sejarah itu, hidupkan kembali pelajaran yang paling penting hari ini di sekolah, fisika, kimia. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Yang paling penting itu adalah bahasa Indonesia. Yang paling penting itu adalah sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Yang paling penting itu adalah pendidikan moral Pancasila. Semuanya sudah tidak ada dalam kurikulum anak-anak kita, saudara. Ini yang membuat kita kuat pada waktu itu. Kita hafal semua para pahlawan-pahlawan. Seni itu penting sekali supaya hatinya lembut dan santun. Dari seni kita belajar, nggak dianggap lagi. Olahraga itu penting sekali karena di situ ada jiwa-jiwa sportivitas. Sampai sekarang tidak, saudara. Yang penting itu kalau IPA tuh anak pinter, kalau IPS tuh anak bego. Apa-apaan begitu. Fisika tuh paling hebat. Kalau A2 tuh biologi sedang. A3 itu IPS. Ini kurikulum yang mulai mengkotak-kotakan anak. Padahal IPS juga tidak lebih bodoh daripada biologi, dan biologi pun tidak lebih jelek daripada fisika. Apalagi A5, ini agama ini, atau A4 bahasa. Innalillahi wa inna. Siapa yang buat ini? Siapa yang membuat grand design seperti ini, saudara? Kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Itulah pesan yang Al-Fakir sampaikan di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dalam program 1000 masjid ini. Bersatulah DKM-DKM itu. Bersatulah. Sampaikan usul secara baik. Ada Bapak wakil dari wakil dunia akhirat kita di sini. Sampaikan kurikulum itu mesti kembali ke zamannya. Bayangkan 1 tahun bisa berapa kali ganti buku. Percetakan yang diuntungkan, saudara. Kalau zaman kita masih kecil, kakak kita kelas 6 SD turun sama anaknya, turun sama adiknya, nggak pernah ganti-ganti buku. Kenapa? Karena kurikulumnya pasti dan jelas. Rencana pembangunan 5 tahun dirancang untuk itu. Ingat Profesor para profesor dulu, siapa misalnya? Menteri-menteri pendidikan yang zaman dulu yang top, markotop itu loh, yang menyusun dengan baik ini kurikulum jangan berubah selama 5 tahun. Kita udah tenang orang tua, sekali beli buku sampulnya yang rapi ya nak. Kenapa? Adikmu ntar pakai. Betul begitu? Sekarang belum 6 bulan ganti, beli lagi, bayangin.
Inna lillahi wa inna raji'un. Anggaran untuk riset dan teknologi negara Singapura ya itu 21% dari APBN-nya. Begitu juga negara-negara Eropa di atas 15% rata-rata. Kita 0,002%. Bagaimana coba nih? Coba apa yang terjadi di negeri ini, saudara? Maka dari itu kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Banyak yang sudah ditutup. Kita nggak bisa lagi membaca sejarah Muhammad Natsir. Dia bapak NKRI. Kenapa? Karena beliaulah yang mencetuskan kata-kata NKRI dengan tindakan nyata ketika Indonesia mau serikat. Diajak semua dengan mosi integral pada waktu itu. Kita telah lupa itu. Anak-anak kita nggak kenal siapa dia. Kita nggak tahu lagi bagaimana proses perumusan daripada BPUPKI. Bagaimana pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim di tengah suasana yang ribut mengangkat tangan. Saudara-saudara sekalian, anak kita tahu seperti ini? Belum tahu, Pak. Negara kita ini adalah negara sebagaimana pada waktu Nabi Muhammad membangun negara Madinah. Terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak agama. Karena itu kita gunakan satu. Ini Rasulullah mengajarkan ini, Pak. Untuk dalam berhidupan bernegara, Nabi menggunakan 48 pasal piagam Madinah. Yang pasal 1 tadi telah saya sampaikan, pasal 2, 3, 4 sampai 9 Nabi menyatukan semua suku-suku yang ada di Madinah. Pasal berikutnya Nabi menyatakan apabila negara dalam bahaya, baik Islam maupun bukan Islam harus bersatu padu membantu dalam rangka membela negara. Ada nasionalisme dalam Islam, bukan nggak ada. Bahkan pajak ada. Buka dalam piagam Madinah pasal berikutnya. Apabila negara itu dalam keadaan yang miskin, yang susah, maka semuanya itu harus berpartisipasi dan berkontribusi. Itu di luar zakat itu loh. Betapa dahsyatnya Nabi mengelola negara. Apalagi masih ada waktu. Bahkan visa dan paspor telah diberlakukan oleh Nabi, Pak. Apabila orang Madinah kalau mau keluar kota itu bebas kata Rasulullah. Tapi orang bukan penduduk Madinah harus lapor. Bayangkan 1450 tahun yang lalu Nabi sudah terapkan paspor dan visa. Maha sempurna lah Allah menciptakan maha sempurna manusia yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fikirannya yang betul-betul jauh ke depan. Bayangkan, tidak boleh ada pemaksaan suatu agama. Setiap orang berhak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pasal 16, 17 Nabi bilang begitu. Sampai tidak boleh seseorang menguasai air, api, perkebunan, harus dikuasai negara. Pasal 33. Anak kita tahu nggak yang seperti ini, saudara? Nggak tahu anak kita. 5.30 saya harus bergabung seluruh Indonesia setiap hari. Saya memberikan tausiah di seluruh Indonesia, ya. Baru diingatkan kembali. Assalamualaikum teman-teman, saya sedang berada di Bumi Lancang Kuning. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh Indonesia saya sedang memberikan bukan ceramah, bukan saya, saya seorang provokator biasa di Bumi Lancang Kuning di Pekanbaru, ya. Mohon maaf tadi baru bergabung, ya, karena menunggu persiapan dan lagi seru-serunya tadi kita ngomong. Teman-teman sekalian yang ada di Masjid Al-Falah ini, setiap hari kami Zoom setiap habis subuh, ya, 365 hari. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan dimanapun saya berada akan tetap Zoom, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, kita lanjutkan kaji kita. Ini kita sampai di Pekanbaru, ya. Saya sedang berada di Pekanbaru. Di Pekanbaru pakai pantun dong Ustaz. Iya, pakai pantun deh di Pekanbaru deh, pakai pantun. Asap dapur pintu terbuka,
tercium sedap si ikan peda. Saya pun nggak menyangka, nggak menduga di bumi lancang kuning kita berjumpa. Asik. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Menghancurkan satu bangsa cukup itu. Putuskan mata rantai dengan sejarah, maka dia akan melupakan semuanya. Dia akan kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Dia akan kehilangan. Dan hari ini itu tengah terjadi. Seorang ibu kalau di Amerika, kalau mau tidur itu harus menceritakan cerita kepada anak-anaknya, karena zaman di TK itu harus sudah cerita apa yang diceritakan oleh orang tuanya. Ini pendidikan terbaik. Makanya cerita-cerita zaman dahulu sangat populer. Cinderella. Apa tuh hikmahnya Cinderella? Walaupun kau dihina, tetaplah berbuat baik, tetaplah nanti ada pangeran yang akan menjemputmu. Kan enak gitu loh. Hansel and Gretel, kakak sama adik, jangan ribut. Walaupun kau diculik oleh nenek sihir di tengah hutan, kalau kau akan selamat. Itu kan Hansel and Gretel. Snow White, jangan menghina orang. Boleh jadi yang kecil, yang cebol itu boleh jadi yang akan menyelamatkanmu wahai Snow White. Banyak kisah-kisah itu, dan itu wajib diceritakan. Kalau kita itu kagak, tidur besok sekolah, awas ya, diancam anaknya, ketakutan menjelang tidur. Ini masih wajib di luar negeri, masih wajib karena itu standar. Kita nggak lagi. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hayo kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Dahulu kita diajarkan pendidikan moral Pancasila, dan dahulu kita diajarkan seperti itu. Hadirin, kenapa saya sebut berkali-kali seperti ini? Karena ini sudah mulai langka, sudah mulai hilang. Baunya itu sudah mulai hilang, aroma-aroma seperti itu mulai hilang. Ya, Indonesia bukan Singapura, negara yang secuil dengan sinyal yang baik. Sinyal di daerah udah mulai kagak ada, tapi anaknya dipaksa untuk beli pulsa, boro-boro beli pulsa. Hari-hari itu ngojek, bapaknya susah gitu loh. Akhirnya beli handphone apa lagi? Ya Allah ya Rabbi, apa nggak riset melakukan hal ini sebelumnya, saudara? Ya. Hadirin, ini saya sisipkan ini supaya apa? Supaya kita yang di daerah ini lakukan itu kepada anak kita masing-masing, agar kuat bangsa ini. Memang harus proses lama, memang begitu sunatullahnya. Tapi kalau nggak mulai sekarang kapan? Kalau nggak mulai sekarang kapan? Ada upaya-upaya menghapus Wali Songo katanya. Ada upaya-upaya, kita masuk materi utama, meluruskan sejarah supaya kita bisa bersatu dan semua DKM bersatu. Ada upaya yang menguburkan itu semua. Islam masuk ke Indonesia katanya melalui pedagang Gujarat dari India. Inilah sebatil-batilnya sejarah. Dia pengen bilang yang masuk duluan tuh agama-agama lain, Islam paling belakangan tahun 1600. Mana bisa begitu? Sejarah nggak bisa ditutupin. Islam masuk ke Indonesia itu min awal, dari perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab tabi'in disebutkan Indonesia negara fauqal ma', sebuah negara berada di atas air, karena mereka hanya menemukan air di pinggir, tapi kita tidak. Di antara pulau ada air. Itulah Nusantara, fauqal ma', kata para tabi'in. Negara kita ini menjadi negara yang tempat tujuan daripada surga yang dicuplikan oleh Allah ke dunia, kata Profesor Dr. Mahmud Saltut, rektor pertama daripada Al-Azhar. Dia telah keliling di 80 negara, akhirnya sampai ke Indonesia. Kesimpulannya apa, kata Profesor Mahmud Saltut? Ternyata ada surga yang dicuplik, yang dicontohkan oleh Allah di dunia ini. Surga itu bernama Indonesia. Profesor Antonio, peneliti dari Brazil, dia nggak masukin Indonesia sebagai kunjungan. Ada bukunya Atlantis, negeri yang hilang. Dia keliling seluruh dunia karena dia sejarawan. Indonesia nggak masuk dalam radarnya. Sampai di Malaysia, dia melihat dari jauh kok begini. Dia mampir sebentar. Ternyata membuat dia mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena dia belum pernah lihat negara yang lebih indah daripada negara ini. Seorang teman, dia mendampingi, yang saya harus menyebut mengerahasiakan namanya, peneliti dari Jerman. Dia melakukan penelitian dengan mengendarai delman dari Aceh sampai Lombok. Orangnya orang Jerman. Teman saya nggak boleh sebut, jangan sebut namanya Kal. Oke, saya nggak janji nggak sebut. Saya cerita ini dia teman dalam melakukan riset itu.
Orang Eropa ini mikir kenapa negara Eropa tuh pecah-pecah kecil dan nggak pernah bisa bersatu, tapi Indonesia dari Aceh sampai ke Papua yang kalau kita lihat sama dari London ke Teheran melewati 72 negara, kok bersatu kayak begini? Apa rahasianya? Risetnya dia melakukan naik kerbau dengan delman. Dia pengen tahu pelan-pelan. Setiap 100 km dia sembelih hewan kurbannya, dibagikan sama lingkungannya. Lalu beli lagi dan pakai delman lagi terus dari Aceh sampai Aceh Tamiang, sampai masuk Medan, sampai masuk terus sampai Lampung berhenti. Pindah lagi naik perahu, naik boat, masuk lagi ke ujung kulon, terus menyisir ke pantai utara sampai ke bawah, sampai ke pindah lagi ke Gilimanuk, terus sampai ke Lombok. Hasilnya apa? Ternyata yang menyatukan Indonesia bukan suku, bukan agama, bukan bahasa, bukan apa. Ini menurut penelitian dia, suara azan yang dikumandangkan dalam setiap masjid. Subhanallah. Itu menurut dia. Ya, artinya kita berkumpul lagi di sini, berkumpul lagi. Ini yang membuat bersatunya. Ini ternyata yang kita punya sisa-sisanya. Kalau masjid sudah mulai dijauhkan, kalau masjid sudah mulai berkurang, maka ini tanda-tanda the end of Indonesia, kata dia. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ajak keluarga kita seperti ini. Kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Dulu zaman kita masih kecil, kita belajar di musola, tidur di langgar. Ini yang bikin kita negara ini kuat. Sekarang tidak lagi yang demikian, nggak ketemu lagi. Ramadan dulu 30 hari libur sekolahnya. Betul apa tidak? Betul? Kita nggak lagi sekarang. Anak kita disibukkan dengan segala macam hal itu. Kalau bangsa ini mau kuat, nggak ada cara lain. Kembalilah seperti dahulu. Ya, di tengah kemajuan kembalilah. Ya. Riset kami 17 tahun. Nah, ini informasi yang berharga untuk Pak Dewan. Riset kami Pak 17 tahun. 67 sudah masuk ke koran Riau tuh. 67% orang Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Itu riset BWA, lembaga kami, Badan Wakaf Al-Quran. Kalau saya pribadi Pak, tahun 84 sudah mulai pemberantasan buta huruf Al-Quran. Tahun 86 sudah melembagakan yayasan. Sampai detik ini, sampai tahun 2023 ini. Jadi bukan anak baru kemarin dalam mengajarkan anak-anak ini, bukan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh orang. Dan jumlahnya terus nyusut Pak. Umat Islam semakin hari semakin susah, semakin langka yang membaca Al-Quran. Ini di masjid yang sebesar ini, saya mengajak, tulis, ada papan tulis, tuliskan suratul Fatihah. Saya pernah tes di beberapa masjid, nggak ada yang benar. Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Coba, ini bukan bagiannya orang-orang pesantren saja Pak, ini bagian yang sudah mendasar. Kalau nggak bisa membaca Al-Quran, bagaimana ceritanya? Zaman Pak Harto, kita ingat sensus penduduk, ya, menemukan 93, awalnya 96, sensus berikutnya 93% Islam di Indonesia. Prof. Jenderal Anton Tabah dari Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu, ya, melakukan riset penghitungan tinggal berapa umat Islam Indonesia yang beragama Islam, tinggal berapa? Tinggal 87%. Lah kok bisa? Kok bisa menusuk? Itu drastis angkanya Pak. Kok bisa seperti itu? Ya, sensus kita menunjukkan 88, enggak sampai 90. Dan diantara itu cuma 67%-nya nggak bisa baca Al-Quran. Coba bayangkan. Sementara Quran dibikin makin tebal, makin tebal, makin tebal. Ini dengan tafsirnya, ini dengan asbabun nuzulnya, ini dengan cetak kiri kanannya, ini dengan berwarnanya, ini dengan taujidnya, ini dengan terus menerus berhias Al-Quran sampai kehilangan jati diri Quran yang sebenarnya. Betul apa tidak? Saya bukan omong doang, insya Allah. Saya buat Al-Quran yang kembali ke masa lalu. Quran ini tidak ada apapun, hanya ayat-ayat, tidak ada tambahan apapun. Tetapi Quran yang kami rancang ini, kami buat ini memuat 6.236 audio teladan dari Mishrawi Rasif, memuat 520 asbabun nuzul sekecil ini.
ya, sekecil ini, memuat seluruh lengkap terjemahan Departemen Agama DPR Depak RI, memuat semua lengkap kitab tafsir Jalalain. Kan kitab tafsir kan segini, kita rangkum Pak Z sampai segini. Dalam rangka apa? Supaya orang senang membaca Al-Quran. Kita masukkan 6.200 lengkap, 36 tafsir Al-Muyassar. Kita masukkan Al-Maududi translation dalam bahasa Inggris, translation dalam bahasa Inggris Indonesia. Lalu kita masukkan 12.472 pengertian kosakata terpilih. Sekarang lagi dalam bertahap kita masukkan lagi Ibnu Katsir. Kok bisa sekecil ini? Tapi makin lengkap, makin lengkap, makin lengkap. Seperti satu buah perpustakaan isinya cuma segini. Ini yang saya maksudkan dengan menggunakan teknologi. Kembali tadarus ini kami buat dengan QR code setiap ayat. Iya Pak, kita yang buat Pak, bukan orang Pak. Kami, Haikal dengan Sarip yang buat ini selama 9 bulan. Setiap ayat ada barcode, setiap ayat ada barcode, setiap ayat ada barcode. Tujuannya apa? Ngajilah antum seperti biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya ya? Lihat di handphone. Gitu, baru lihat, tapi ini tetap harus menjadi sebuah mushaf. Ditasheh dan benar. Saya daftarkan ke Depak, ke MUI, dan saya presentasi sendiri ke Syekh di Madinah Al-Munawwarah. Mereka cuma geleng-geleng, ini Indonesia, naam. Hadami Indonesia, naam. Hanya 5 kali dia ngomong, Indonesia, iya, nah Indonesia. Dia nengok-nengokan, kok bisa bikin kayak begini, mungkin begitu kata-katanya kali ya. Kami buat, dan ini kami sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk antum semua. Supaya ngaji enak. Apa? Tinggal download. Downloadnya gratis di Play Store, Smart Quran by Creanova ya, karena kami PT-nya Creanova. Alamatnya di rumah kami sendiri. Kami sebarkan Al-Quran ini untuk seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua agar mereka memiliki Quran ini dengan mudah dan gampang, sehingga nggak gampang lagi dibohong-bohongin. Ini ini terakhir sebagai penutup. Satu uji coba yang selalu saya temukan di beberapa masjid, semuanya gagal. Apa agama Fir'aun? Bagian dari meluruskan sejarah. Apa agama Fir'aun? Kalau ini terjawab, beres semua urusan tauhid untuk anak-anak kita. Apa agama Fir'aun? Fir'aun zaman dulu ya, bukan Fir'aun zaman sekarang ya. Karena Fir'aun zaman sekarang banyak orang yang sombong, itu Fir'aun zaman sekarang ya. Orang yang nggak bisa dikritik itu Fir'aun zaman sekarang ya. Orang yang kekuasaannya itu tanpa batas, itu Fir'aun zaman sekarang. Rasulullah aja musyawarah. Rasulullah musyawarah ya. Ayo, apa agama Fir'aun? Ini salah satu contoh. Kita ngaji tanpa mengetahui artinya. Fir'aun itu matinya beragama Islam. Betul apa tidak? Mungkin mengejutkan sebagian orang. Silakan buka surat, misalnya surat Yunus ayat 90. Mau tenggelam Fir'aun teriaknya apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Bani Israel, wa ana minal muslimin. Aku masuk Islam, kata Fir'aun. Tapi Allah tolak. Cerita ini mesti sampai ke anak kita, agar anak kita tahu bahwa agama yang dibawa Nabi Musa adalah agama Islam. Nggak ada hubungannya Nabi Musa dengan Yahudi, kagak ada hubungannya. Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum Masehi. Nabi Musa hidup tahun 1420 sebelum Masehi. Ada jarak 800 tahun dengan Yahudi. Ini sembarangan Nabi Musa dibilang membawa Yahudi, kagak ada hubungannya Pak. Nggak ada. Yahudi itu dibentuk oleh Yahuda tahun 930 ketika wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Isa lah bawa agama Kristen, mana ada hubungannya? Kristen mulai ada tahun 325 yang bikin Konstantinus bersama Paulus dengan usul ibunya Ratu Helena. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, kata mereka disalib tahun 33. Nggak ada hubungannya. 300 tahun baru muncul agama Nasrani, baru muncul agama Christianity, baru muncul tahun 411 baru muncul Katolik, Protestan. Nabi Isa udah nggak ada. Maka yang menulis itu adalah kitab Bible, bukan Injil. Injil kitabnya orang Islam. Sekali lagi nih, nggak salah ucapan saya Pak, Injil kitabnya orang Islam. Wallahi wabillahi watallahi, Injil kitabnya orang Islam yang hidup zaman Nabi Isa.
Taurat, wallahi wa billahi wa ta'ala, Taurat kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Yahudi bikin kitab baru namanya Talmud. Zabur kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Daud. Kristen bikin kitab namanya Bible, Alkitab, yang tulis oleh 4 orang, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini bukan Injil, ini Bible, ini Alkitab, ini perjanjian baru. Jangan anak kita dikacaukan tauhidnya. Kitabnya orang Islam Al-Quran, kitabnya orang Kristen Injil, kitabnya orang Yahudi Taurat. Ini kacau tauhid anak kita. Seolah-olah Nabi Musa Yahudi, seolah-olah Nabi Isa Kristen. Tanya anak-anak kita, Pak. Saya pendidik, Pak. Sejak tahun 86 saya mendidik. Sampai sekarang saya masih tanya. Lihat di YouTube itu. Saya sama anak-anak kecil itu, ayo apa agama Nabi Isa? Kristen. Siapa yang ngajarin? Kurikulum mana yang tulis agama Islam, agama Nabi Isa itu Kristen? Kurikulum mana? Gregetan kita lihat kurikulum itu. Kitab suci orang Kristen apa? Injil. Kagak bisa, Pak. Ini bakal kacau kalau umpamanya kita harus beriman dengan semua kitab. Akhirnya kita harus beriman juga dengan Kristen. Kagak bisa, kacau tauhid anak-anak kita. Kita nggak boleh menghina, tapi jangan dimanipulasi dong. Nabi Isa tuh Islam tulen, ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah alaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'u bil bayinat qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kurang jelas apa ayatnya, kenapa nggak diajarin sama anak-anak kita? Ya, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anakku, kata Ibrahim kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan Yaqub kepada anak-anaknya. Demikian juga Musa kepada anak-anaknya, demikian juga Isa kepada anak dan kaumnya, kepada kaumnya belum punya anak tapi sudah menikah Nabi Isa, istrinya 2, Magdalena namanya. Ya. Begitu juga semua nabi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Enggak ada satupun yang berkata fala tamutunna illa wa antum yahudiyun. Betul apa tidak? Kembali tadi, Fir'aun mau mati wa ana minal muslimin. Allah tolak, kenapa baru sekarang Islamnya? Ayat 91 Allah tolak, ayat 92 kami selamatkan jasadmu. Bayangkan soal ini ada di Eptanas SD. Bayangkan, soal nomor 1 Eptanas SD, agama, bukan fisika kimia, bukan. Yang Eptanas itu mestinya agama, PMP, bahasa, sejarah, tuh yang mesti Eptanas. Ini bahasa Inggris, fisika, kimia, yang menghasilkan orang-orang yang egois. Kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang beradab. Adab itu di atas daripada ilmu, akhlak itu di atas daripada ilmu. Sejajar dengan tauhid zaman kita madrasah, akidah akhlak, betul apa tidak? Ini bagian akidahnya sekarang. Soal Eptanas SD nomor 1. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan Fir'aun mengejarnya. Ketika Fir'aun mau menikmati dan tenggelam, dia berteriak, aku termasuk orang A. Islam, B. Kristen, C. Hindu, D. Buddha, E. Konghucu. Jawaban yang benar adalah Surat Yunus 90. Fir'aun berkata, wa ana minal muslimin. Sayang beribu-ribu sayang. Depak yang dulu terjemahnya ditulis dan aku termasuk orang yang berserah diri. Nggak bisa, Pak. Ini isim kok. Dan aku termasuk orang muslim, terjemahannya mestinya. Janganlah kamu mati, kata Ibrahim, janganlah kamu mati kepada anak-anakku, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Ini nggak ada unsur tauhidnya. Mati di jalan rel kereta, aku berserah diri. Itu begitu maksudnya? Nggak bisa dong. Aku termasuk muslim, nggak bisa diterjemahkan berserah diri di sini. Maka Fir'aun berkata, wa ana minal muslimin, karena dia menyatakan diri masuk Islam. Lihat tafsirnya dong dalam jalan lain, dalam Ibnu Katsir. Makanya saya lengkapin yang kayak begini biar pintar bareng-bareng.
Anak-anak kita akan menjawab, Islam. Dia bangga. Firaun aja mau matinya mau masuk Islam. Enak aja, Islam baru muncul zaman Nabi Muhammad. Nabi Musa juga udah muncul Islam. Baru kita pakai dalil Ali Imran 19 di sisi Allah, bukan baru Nabi Muhammad Islam. Inna dina indallahil. Nabi Daud membawa agama Islam. Nabi Sulaiman doanya matikanlah aku dalam keadaan Islam. Nabi Sulaiman surat sama Bilqis, fa'tuni minal muslimin. Datangkan Bilqis dalam keadaan Islam. Ratu Bilqis ayat 44 dalam surat An-Naml ini bilang apa? Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Semua Nabi Islam, Pak. Tapi anak kita nggak sampai tuh yang kayak begitu. Nggak sampai yang kayak begitu. Ya, hari ini saya bawa satu kardus saja 20 pieces saya persembahkan untuk masjid ini. Ya, yang mau silahkan di luar tuh gratis, Pak, gratis ini, gratis. Kalau tega gitu. Ya kalau digratisin saya nggak bisa cetak lagi. Tapi kalau diganti ongkos cetaknya bisa cetak lagi sampai seluruh Indonesia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat anak-anak kita. Ini relay di seluruh Indonesia dengan Majelis Keluarga Indonesia MKI. Bergabunglah Pak dengan Majelis Keluarga Indonesia. Syaratnya satu, di MKI nggak boleh ngomong politik. Yang kedua, nggak boleh ngomong fikih. Tiga, nggak boleh ngomong syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nggak. Di MKI khusus membahas mertua, mantu, laki lo, bini lo, ipar lo, pokoknya urusan rumah tangga itu yang dibahas di Majelis Keluarga Indonesia supaya fokus maksudnya. Kenapa? Karena kita membina dari keluarga, ya, komunitas terkecil itu keluarga. Jadi kita bina itu. Perjodohan dibahas di MKI. Saya ketua daripada temujodohbaik.com, ya, yang sampai saat ini telah terdaftar dengan lengkap data 3.600 orang yang kami selalu mencarikan jodoh baginya. Jadi yang belum nikah hari ini silakan daftar. Ya, nanti dulunya rencananya setiap bulan kita bikin ajang pertemuan, kita menjodohkan, ya, di bagian daripada Majelis Keluarga Indonesia. Nanti kita adakan di setiap kota, ya, kita menjodohkan. Datanya udah masuk, tinggal kita klop-klopkan semua, ya. Kenapa? Karena harus kita sampaikan itu. Di MKI itu bahas warisan juga. Jadi pokoknya urusan rumah tangga deh. Tidak bahas wudhu, tidak bahas politik, enggak. Di MKI macam-macam. Di MKI itu ada yang pilih presidennya Pak Anies, ada yang pilih presidennya Pak Prabowo, ada yang milih presidennya Pak Ganjar, ada yang milih presidennya Bu Puan, ada yang milih presidennya Pocong. Di MKI itu banyak, Pak, ya. Betul teman-teman di MKI, Masya Allah, ya. Masuk tuh barang. Masuk, apa? Masuk deh. Masuk tuh barang. Hadirin ya kan. Jadi daftar ya. Kalau mau daftar, Dr. Vicky tolong ditulis. Dr. Vicky tolong tulis, saya bacakan. Ini di Pekanbaru nih saya bacakan nih. Dari kemarin tuh ada teman-teman dari MKI Pekanbaru yang menghampiri saya. Girang rasanya, dia rangkul. Ya, ada 3 orang. Ustadz, saya MKI yang suka online sepatu. Nah, itu teman kita ternyata di Pekanbaru kemarin hadir. 08122 catat. 08122 mana dia tuh hilang. Oh, sebentar. Oh, di chat ya. 08122 bergabung ya. 1236 444. Ya. Iya, 444 08122 1236 444. Tulis saja begini, tolong masukkan saya sebagai anggota Majelis Keluarga Indonesia. Harus ikut aturannya ya. Ketuanya Pak Selo ya. Kalau ngomong soal politik di-kick ya. Kalau ngomong soal fikih perdebatan di-kick. Kita mau menyatukan keluarga demi keluarga untuk membina sakinah mawadah warahmah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk teman-teman yang ada di Masjid Al-Falah Pekanbaru ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal.
Output dari ini adalah bersatulah. Saya singgung tadi suratul Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat nggak boleh apa? Ada 6 larangan dalam surat Al-Hujurat. Ini mesti ayat gacoan setiap dai. 6 jangan. Diawali oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Faslihu bain akhwaikum. Itu mengandung satu yang jangan. Karena itu jangan ngomporin. Faslihu bain akhwaikum. Damaikan kalau ada yang bertengkar. Ini ngomporin. Nggak boleh, haram. Wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Satu, jangan ngomporin. Ada kesalahan, tayun datang samperin, bener nggak ini begini? Begitu, jangan ikut ngomporin, saudara. Yang kedua, wala sasar kauman, jangan mengolok-olok. Jangan mengolok-olok. Ini ngolok-olok aja. Ini cebong, ini kampret, ini kadrun. Ini mengolok-olok, haram, Pak. Jangan berprasangka buruk. Jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Jangan menghina. Bedanya apa menghina sama ngolok-olok? Kalau ngolok-olok ngeledek. Jangan bergunjing. Kalau bergunjing itu orangnya nggak tahu, kita ngomongin aja. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap haram dalam Islam. Di hari kiamat disuruh makan bangke yang baunya 40 tahun perjalanan. Bayangin. Ada daging yang segar dilewatin karena bergunjing. Bergunjing itu dia membicarakan hal yang benar tapi aib. Bergunjing, ghibah, haram. Kalau dia membicarakan hal yang salah, itu fitnah. Kalau dia ungkapkan di depan orangnya, menghina. Kalau dia sindir secara halus, mengolok-olok, semuanya nggak boleh dalam Islam. Semuanya haram. Jangan merasa lebih paling hebat, jangan merasa diri paling berjasa. Di negara ini kami yang paling berjasa. Enak aja ngomong begitu. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Haram, nggak boleh, saudara. Allah lakukan fasqamu Allah alam biman taqa. Nggak boleh, saudara, demikian. Di akhir ayat Al-Baqarah, di Hujurat yang tadi ayat 13, maksudnya akhir satu topik ya. Di Quran ini yang kami rancang ini enak gitu bacanya. Ini satu topik. Dari mulai innamal mu'minuna ikhwatun sampai Allah sampaikan ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, aku nih yang menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Aku nih. Ayo hina deh. Hina suku. Kalau berani antum menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini Batak, ini Sunda, ya ini Jawa, ini Jawa Koek, ini Dayak, ini Ambon lo hitam, ini keriting lo, ini Betawi lo, males lo. Haram, Pak. Nah, ini sipit nih Cina nih, hidung Arab nih. Aku, kata Allah, yang jadikan. Ayo. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah minta dilahirkan dalam keadaan apa. Cuma dikasih akal untuk berpikir. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Saking dahsyatnya ayat itu dipakai oleh para pendiri bangsa ini dalam bentuk pita yang digenggam oleh kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Apa tuh bahasa Arabnya? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Anak kita harus tahu yang kayak begini, sehingga dia bangga dengan Qur'annya, dia bangga dengan Islamnya, dia bisa berargumentasi. Islam paling belakang, enak aja, kita tahu. Islam masuk Islam terus enak aja, 1600.0 Islam itu tuh Barus, Sibolga, sahabat Nabi dimakamkan di sana, keluarga Ibnu Mas'ud ada di sana, tahun 635. Zaman tahun 646, zaman Khalifah Utsman bin Affan, diutuslah Muawiyah sampai ke Kalingga, Jepara. Ada dalam buku catatan Cheng Ho, ada dalam buku Islam Masuk di Nusantara karya Buya Hamka. Sementara anak-anak kita masih pedagang Gujarat dari India. Nehi apa coba? Tahun 711 Inggris menyimpan surat menyurat antara Raja Sri Indra Farman Sriwijaya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 711. Inggris yang nyimpen. Bukan kata orang, Pak, saya ke Oxford, Pak. Saya datang ke Inggris cuma untuk melihat itu. Saya nggak boleh foto, nggak boleh apa, dirahasiakan. Akhirnya saya bentuk komunitas untuk meminta surat itu.
Sampai sekarang belum berhasil. Komunitas sejarah sedang minta salinannya. Harusnya negara yang ngurusin ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagi MKI belum kita tutup. Bagi teman-teman tadi yang bertanya silahkan. Satu pertanyaan sebelum kita sholat syuruk rame-rame. Isyraq, fadal. Bukunya Quran ini saya sediakan di luar ya. Sholat Isyraq dulu Bu, Mbak, sayang. Boleh silakan. Saya udah tutup nih. Belum waktunya. Yang di MKI juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haidar Hasan yang menghormati. Naam, jazakumullah khair jazakumullah. Dengan PA 212 nggak bisa saya pisah. Memang nggak berpisah Pak. Media yang pisahin, buzzer yang pisahin. Itu dia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya luruskan, Nabi Muhammad tidak pernah berperang. Wah, orang marah nih sama saya. Silahkan marah dan berdebat sehabis-habisnya di sini sama saya. Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah berperang. Itu perang Badar apa? Diperangi. Beda kalimatnya Pak. Itu perang Uhud apa? Diperangi. Nabi Muhammad nggak pernah demen berperang Pak, tapi diperangi. Semua peperangan itu diperangi, diserang. Maka dalam buku sejarah yang saya tulis, penyerangan Badar bukan perang Badar. Jadi kalau disebut Nabi Muhammad berperang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Mu'tah, demen berperang begitu jatuhnya anak-anak kita. Iya, demen berperang Nabi sampai 46. Penyerangan Badar, Nabi diserang di Badar, namanya perang Badar, diserang. Penyerangan Uhud, Nabi lagi diam di kota Madinah, diserang. Datang tuh pasukan dari Quraisy. Nabi bertahan ya di kota ya. Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari, jangan ya Rasul, mendingan kita keluar. Entar ada anak kecil, ada orang tua, kita hadang aja di Uhud. Dihadang di Uhud, jadi perang Uhud. Gitu mestinya ngomongnya. Nabi nggak pernah perang, diperangi iya. Makanya ayat perang itu depannya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Baru qatiluhum, baru perangilah mereka. Ini sejarah Pak. Jadi ngomongin ke situ. Menjawab ketidakadilan, lihat lagi cara Rasulullah dalam mengatasi ini. Apa kata Nabi? Pak, catat baik-baik. Ketika pemimpin, kalau misalnya ada yang zolim dan bapak nggak punya hak, bapak dirampas. Ini yang nanya Anas dan Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau ada pemimpin setelah engkau ini, pemimpinnya tuh zolim, hak kita tuh diambil. Apa kata Nabi? Bakar gitu, berontaklah. Apa kata Nabi? Apa? Tunaikan semua kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah banget solusinya Rasulullah. Jadi kata Nabi, sabar, tunaikan saja semua kewajibanmu. Memang begitu caranya. Mau bilang apa Pak? Itu caranya mau dibilang apa? Kalau ternyata kita nggak bisa menyampaikannya, baru Pak pakai model tahun 616 Ingat tahun ini 616 sebagai dalil kepada orang yang berkata demo itu haram. 616 Nabi pertama kali demo Pak, untuk menggetarkan hati kaum Quraisy. Nabi pimpin sendiri ketika tidak sanggup menyampaikan, ketika dihambat penyampaiannya. Sebelum 616 tahun 616 apa yang terjadi? Diboikot Nabi, ditangkepin semuanya. Jadi ada prosedurnya begitu. Dialog itu nomor satu, musyawarah itu nomor satu. Ketika tersumbat musyawarah, baru nggak ada tuh
dalam organisasi kita turun ke jalan tuh nggak ada, kecuali setelah dialog terhambat. Kan sebelum kejadian itu Pak, kita kan udah maju ke Bareskrim, kita bikin surat. Saya inget tuh, saya tanda tangan tuh, saya yang melaporkan dulu sama Pak Abdul Khair. Sebelumnya ada juga teman-teman, nggak digubris. Kita mau dialog, kita mau sampai ke DPR RI, nggak diterima. Begitu panjang. Kita ke Kapolri, nggak diterima. Kita ke Bareskrim, nggak diterima. Baru Pak kita turun. Gitu, ada prosedurnya. Kita tertib sesuai dengan piagam Rasulullah SAW. Balik lagi deh ke piagam Nabi deh, lengkap tuh semuanya. Jangan pernah berpaling dari situ. Sama itu Anda berpancasila dengan yang baik. Emang sekarang masih ada orang berpancasila? Mana beradab? Kalau gaji 40 juta, punya tas 64, koper semuanya branded. Di rumahnya ada 62 kg emas. Mana beradab? Pegawai rendahan loh. Ketemu duit 2,1 triliun di rumahnya. Mana beradab? Ini pegawai rendahan loh. Mana beradab? Beda nggak boleh. Mana beradab? Beda itu sunnah. Di masjid ini harus ada orang yang demen kunut sama yang nggak demen kunut. Ketika duduk bersatu, itulah yang namanya persatuan. Kalau semuanya sama bukan persatuan, paguyuban namanya Pak. Paguyuban kalau semuanya sama. Kalau persatuan syaratnya semuanya beda, duduk bersatu. Di zaman Rasulullah Pak, Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab kurang dekat apa sama Nabi mereka berdua? Tapi dua-duanya berbeda dalam witir. Witir doang beda. Abu Bakar Siddiq witirnya habis Isya. Umar bin Khattab witirnya malam habis tahajud. Ucapan Nabi cuman, jadikanlah akhir sholatmu tuh witir. Abu Bakar berpikir, kalau ketiduran gimana? Ya udah, Isya witir. Abu Bakar. Umar bilang apa? Enggak, saya nggak bakal ketiduran. Saya bakal bangun tahajud. Umar lain modelnya. Maka saya pasti taruh witir habis tahajud. Siapa yang benar di antara keduanya? Siapa yang salah? Yang salah yang nggak witir tapi bacotnya gede. Inilah para DKM. Ajak begitu semua. Sekali-kali di sini nih. Ini bikin nih. Ini di sini di masjid saya tantang. Bikin dari mulai maghrib sampai tahajud. Imamnya ketua NU Pekanbaru. Yang pimpin doa ketua Muhammadiyah Pekanbaru. Yang mimpin zikir ketua Al-Irsyad Pekanbaru. Isya ketua FPI Pekanbaru. Habis Isya dipimpin ketua Matlaul Anwar Pekanbaru. Coba bikin. Coba bikin kayak gitu. Ya. Setelah itu menjelang tahajud ada nasihat dari ketua Rabithah Pekanbaru. Setelah itu tidur. Tahajud bangun dipimpin oleh ketua Ansor Pekanbaru. Udah gitu zikirnya ketua Kokam Pekanbaru. Diamankan oleh Brigade 88 Pekanbaru. Brigade 08 Pekanbaru. Ayo bikin. Bikin agar menjadi mercusuar ke seluruh masjid di Nusantara. Susah amat sih bersatu begitu. Saya lagi usahain kayak gitu biar bersatu padu semuanya. Labelnya apaan? Dua kaki, munafik, pengkhianat, Syiah, khilafah. Kenyang gue dipitnah, Wahabi, Salafi, udah semua tuh saya dipitnah itu. Tinggal satu yang belum, calon presiden kali gue barangkali. La haula wala quwata illa billah. Udah cukup, kita waktunya sholat isyraq, sholat syuruk. Habis ini kita sarapan bareng, setuju? Cakep, ya. Nggak ada? Ada? Loh kan hari Ahad. Oh Senin. Maafin harusnya kita bubar dari tadi dong. Orang kerja salah saya. Ya Allah ya lebih maafin, sekali lagi maafin. Baik, Quran ini mudah-mudahan masjid ini menaruh nih Quran yang kayak gini, taruh di sini nih 2, 3, 4, 5 tuh. Biar semuanya bisa akses ya.
Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Karena udah waktunya kita tutup. Tapi kalau mau tanya jawab, maju ke depan, kita ngobrol sampai jam 7, jam 8, jam 9 gua layanin. Ya, maju. Tapi yang lain harus kerja, silahkan. Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan ni'mahu yukaffir mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا بسم الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ya Allah bihaqi suratul Fatihah kalau ada yang sakit di antara kami ya Allah angkat semua penyakitnya karena Engkaulah sang maha penyembuh anta syafi la shifa la shifa wa shifa la yughadiru saqama ya Allah ya Rabbi kalau ada yang hidupnya masih miskin jadikan kaya raya ya Allah semua yang hadir baik di sini Pekanbaru maupun di seluruh majelis keluarga Indonesia jadikan mereka semua orang yang kaya raya dalam takwa kaya raya dalam harta kaya raya dalam iman aghnina bi halalikan haramika wa bi taatika man siwak ya Allah ya Rabbi kalau ada yang belum jodoh kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah yang mulia yang takwa yang berkecukupan agar dapat membina keluarga sakinah mawaddah warahmah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ahlan, marhaba, marhaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.